Pengertian fluida dinamis adalah bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak memiliki perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, tidak mengalami putaran-putaran. Ciri-ciri fluida dinamis adalah tidak kompressibel, artinya jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. Kedua, tidak mengalami gesekan, artinya saat mengalir gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Tiga, alirannya stasioner, artinya tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensasi pusaran-pusaran. Keempat dan terakhir, alirannya tunak, aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Sifat fluida dinamis, aliran tunak atau kecepatan aliran di suatu titik ialah konstan terhadap waktu. Fluida kecepatan V pada suatu titik adalah konstan, maka aliran fluida dapat dikatakan tunak. Contoh dari aliran tunak ialah arus air yang dapat melaju dengan tenang atau kelajuan aliran rendah. Aliran yang tak termanfaatkan, artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan. Apabila fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan, maka aliran fluida dapat dikatakan tak termanfaatkan. Aliran yang tidak kental fluida tidak akan mengalami gesekan antar lapisan fluida satu dengan lapisan fluida yang lain. Bahkan cairan fluida juga tidak mengalami gesekan dengan dinding saluran sebagai akibat dari gejala viskositas aliran mempunyai garis arus yang tidak bergolak, artinya tiap-tiap partikel fluida akan melalui titik lintasan yang sama dan menuju ke arah yang sama. Meskipun tak ada fluida yang benar-benar ideal, tetapi fluida yang paling mendekati dengan sifat fluida ideal tadi ialah air, sehingga peneliti perihal fluida kerap kali menggunakan air. Jenis aliran fluida. Jenis aliran fluida terbagi menjadi dua jenis, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer yaitu aliran di mana paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer ialah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida pada kecepatan rendah. Kemudian aliran turbulen adalah aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida bisa berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai adanya pusaran-pusaran air atau turbulen yang terjadi adanya kecepatan alirannya tinggi. Persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang massa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi tekanan ditambah E kinetik ditambah E potensial sama dengan konstan, di mana ada tekanan satuannya Pascal, ada massa jenis fluida satunya kilogram per meter kubik, ada kecepatan fluida satuannya meter per sekon, kemudian ada percepatan gravitasi dengan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan terakhir ada ketinggian satuannya meter. Persamaan Bernoulli yang satu ini bisa ditulis seperti di samping ini. Angka 1 dan 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida. Misal, titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibanding titik 2. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap dua titik lokasi pada aliran fluida. Penerapan hukum Bernoulli. Siapa yang pernah lihat orang naik motor, lalu bagian belakang bajunya terbang dan mengembung?
Hal ini juga membutuhkan hukum Bernoulli. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara bagian depan dan samping tubuhmu besar. Sebaliknya, kecepatan di belakang tubuh kamu tidak berubah menjadi tinggi. Hasil, tekanan udara di belakang tubuh kamu menjadi besar daripada di depan. Nah, perbedaan udara itulah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang sehingga menjadi gelembung. Yang pertama ialah sebuah pipa berbentuk luas penampang besar 10 cm2 dan penampang kecil 5 cm2. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 2 meter per sekon dengan tekanan 40 kPa, maka tekanan pada pipa kecil adalah di mana rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Maka dari situ perlu kita ketahui bahwa A1 sama dengan 10 cm2, A2 sama dengan 5 cm2, A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 60 cm atau sama dengan 0,6 meter, F1 sama dengan 2 meter per sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dengan P1 sama dengan 40 kPa atau sama dengan 40.000 PA, dengan rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Maka dari situ kita terlebih dahulu menghitung kecepatan air pada pipa kecil dengan menggunakan rumus persamaan hukum dengan persamaan kontinuitas sebagai berikut. Maka A1 kali F1 sama dengan F2 kali A2 kali F2. 10 kali 2 sama dengan 5 kali F2, di mana F2 sama dengan 20 per 5, maka F2 sama dengan 4 meter per sekon. Selanjutnya kita akan untuk menentukan P2, maka kita akan menggunakan rumus hukum Bernoulli sebagai berikut, di mana P1 plus rho GH1 plus setengah PF2 F1 kuadrat sama dengan P2 plus PGH2 plus setengah PF2 kuadrat. Maka 40 kPa plus 1000 kali 10 kali 0 plus setengah kali 1000 kali 2 kuadrat sama dengan P2 plus 1000 kali 10 kali 0,6 plus setengah kali 1000 plus 4 kuadrat. Maka 40.000 plus 2000 sama dengan P2 plus 6000 plus 8000. Maka P2 sama dengan 42.000 kurang 14.000 sama dengan 28.000 PA. Maka hasilnya dari hukum Bernoulli contoh soal yang pertama adalah 28 kPa.